شفاعة النبي المصطفى رسول المتبعث صلى الله عليه وسلم والملائكة المقربين أئمة المجاهدين وإلى أرواح مشايخنا لسان الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana madadihi wa afadu alaina min barakatihi wa asrarihi fid daraini amin. Wa idza amara syakhsun syai'an aidarun mathalan ka qawli amartuka hadzal dara au arqabahu iyaha ka qawlihi arqabtuka hadzal dara waj'altahu rubba ay in mittu qabli adat ilayya wa in mittu qablaka istaqarat laka faqabila wa qabata kana dzalika syai'u lil mu'mari wal awil aw lil murqabi alladhi isim maf'ul fihi ma wa li warathati min ba'dihi wa yalku syartul madhkur. Ini saudara masih tentang hibah ya. Hibah itu apa? Pemberian tanpa imbalan. Jadi kita memberikan satu pada orang lain tanpa imbalan apa-apa, itu hibah. Dan pemberian itu dilaksanakan ketika sama-sama hidup, yang beri dan yang diberi. Nah, beda dengan wasiat. Kalau wasiat, pemberian yang pelaksanaannya sudah kematian orang yang beri. Jadi kalau yang beri masih hidup, wasiat itu belum bisa diambil oleh yang menerima. Tapi kalau hibah, begitu diberikan, itu langsung bisa diambil oleh yang menerima pemberian. Nah, kemudian uraian yang berikut ini menjelaskan tentang tradisi jahiliyah ya. Tradisi orang Arab, khususnya orang Mekah sebelum Islam. Nah, waktu itu ada tradisi pemberian tapi tidak mutlak. Jadi pemberian itu mestinya, hibah itu mestinya mutlak. Begitu diterima oleh yang menerima pemberian, maka itu tidak bisa ditarik kembali. Kecuali kalau yang menerima itu anaknya atau cucunya. Itu boleh oleh ayahnya atau kakeknya diambil lagi. Tapi kalau kepada selain itu, tidak boleh pemberian itu ditarik kembali kalau sudah diterima. Nah, pada masyarakat di masa jahiliyah itu ada kebiasaan
tradisi orang yang memberi sesuatu dengan apa ya, tidak mutlak, artinya dengan catatan lah gitu. Misalnya saya mengatakan kepada si A, saya memberi rumah ini kepada kamu, tapi kalau kamu mati duluan, rumah ini akan saya ambil lagi misalnya. Nah itu kan berarti ini tidak mutlak. Atau sebaliknya, atau cara yang lain, misalnya seorang memberi sesuatu kepada orang lain seumur hidup saja, ya, seperti pinjaman lah gitu. Misalnya saya punya rumah, saya berikan kepada si A, rumah ini saya berikan ke kamu seumur hidup kamu, sudah pakai. Tapi kalau kamu sudah mati, itu kembali kepada saya. Nah ini tradisi pada masa jahiliyah. Tradisi itu dibatalkan oleh ajaran Islam. Artinya itu tidak sah begitu. Nah, yang sah itu hanya hibah saja. Jadi kalau orang sudah memberikan sesuatu menghibahkan ya, memberikan sesuatu kepada orang lain dan sudah diterima pemberian itu, maka pemberian itu tidak boleh ditarik kembali oleh yang memberi, kecuali kata dia anaknya atau cucunya. Jadi pemberian itu mutlak. Jadi kalau sudah diterima ya sudah, tidak bisa diambil lagi. Ya, siapapun yang mati duluan. Ini uraian ini menjelaskan tradisi itu. Pemberian seumur hidup artinya kita memberi sesuatu kepada orang lain selama orang itu hidup. Jadi kalau mati nanti kembali saya ambil lagi. Itu namanya pemberian seumur hidup. Itu dalam bahasa Arabnya disebut umroh. Umroh itu bukan umroh ya, umroh. Umroh itu pemberian yang diberikan kepada penerima pemberian itu selama dia hidup. Jadi kalau mati dia, pemberian itu diambil lagi oleh yang beri. Itu umroh namanya. Kemudian ada tradisi lain namanya rukbah. Rukbah ini pemberian kepada orang lain, pemberian ya, yang tergantung kematian penerima pemberian itu. Kalau yang menerima pemberian itu mati duluan, maka pemberian itu diambil kembali oleh yang beri. Tapi kalau yang memberi yang mati duluan, maka pemberian itu tetap menjadi milik yang menerima pemberian. Itu namanya rubah. Jadi sedikit ada perbedaan ya. Kalau umroh itu pemberian yang diberikan selama seumur hidup, selama orang yang menerima pemberian itu masih hidup gitu. Kalau sudah mati, diambil lagi oleh pemberinya. Nah, kalau rubah, pemberian yang tidak mutlak, artinya kalau yang diberi itu mati duluan, maka pemberian itu diambil lagi oleh yang beri. Tapi kalau yang beri itu mati duluan, maka barang yang diberikan itu menjadi milik yang penerima. Di sini musannif menjelaskan, wa idza amara syakhsun say'an ay darun masalan, wa idza dan bila amar memberikan seumur hidup ya. Wa idza apabila amar memberi seumur hidup. Sahsun siapa seorang yang memberi pada orang lain ya. Sahsun siapa seorang
Memberikan sayaan akan suatu. Sayaan akan suatu. Suatu itu apa? Misalnya ya, aidaron. Artinya aidaron rumah, masalan umpamanya ini satu contoh aja. Bisa rumah, bisa sawah, bisa kendaraan dan yang lain-lain. Nah, jadi jika seseorang memberikan sesuatu pada orang lain dengan catatan itu hanya diberikan selama hidupnya, selama orang yang menerima itu hidup. Gitu. Kaqauli seperti perkataannya Syahsun orang itu. Kaqauli seperti perkataan Syahsun, a'martu kahadzal dar. A'martu memberikan seumur hidup. A'martu memberikan seumur hidup. Siapa saya kah kepada engkau? Kepada engkau hadzal dar akan ini rumah. Saya ulangi, a'martu memberikan seumur hidup. Siapa saya kah kepada engkau hadzal dar akan ini rumah. Jadi maksudnya saya memberi rumah ini kepada engkau selama kau hidup. Nah, kalau sudah mati maka rumah itu saya ambil lagi gitu. Ini namanya umroh. Nah, kemudian au arkobah atau memberikan secara rubah gitu ya. Au arkobah atau memberikan secara rubah. Siapa Syahsun, siapa orang itu? Orang itu yang pemilik ya, pemilik barang. Iya rumah misalnya. Ia akan dar akan rumah. Kaqaulihi seperti perkataan Syahsun orang, artinya yang pemilik itu berkata gimana? Arkobtu kahadzal dar. Arkobtu memberi secara rubah. Arkobtu memberi secara rubah siapa sayakah kepada engkau hadzal dar akan ini rumah. Waja'altu dan menjadikan siapa aku akan dar. Waja'altu menjadikan siapa aku akan dar. Laka untukmu rubah menjadi rubah ini ai artinya apa rubah ini? Ai artinya in mitu, jika mati siapa saya. In mitta ya, jika mati siapa engkau. In mitta jika mati siapa engkau, qobli sebelum saya. Qobli sebelum saya, adat maka kembali apa dar apa rumah itu ilayah kepada saya. Adat maka kembali apa dar ilayah kepada saya. Artinya akan diambil lagi. Wa in mitu dan jika mati, nah tadi ya, in mitta tadi ya. Ai in mitta jika mati siapa engkau beli sebelum saya. Adat maka kembali apa dar apa rumah itu ilayah kepada saya. Sebaliknya wa in mitu jika mati siapa saya. Wa in mitu jika mati siapa saya kau belakang sebelum engkau. Jika saya mati duluan. Istaqarrat maka tetap apa dar tetap akan apa rumah itu laka bagimu. Bagimu artinya bagi yang penerima pemberian itu. Faqobila maka melakukan kobul ini maka melakukan penerimaan dalam akad artinya. Faqobila maka melakukan kobul siapa yang diberi ya, siapa orang yang diberi. Wa qabidah dan menerima barang gitu ya. Wa qabidah dan menerima barangnya siapa yang diberi itu. Bagaimana pemberian dengan cara seperti itu? Baik secara umroh maupun rubah. Nah, maka hukumnya kana dzalika syai'u, kana maka ada dzalika syai'u apa itu barang, kana maka ada dzalika syai'u apa itu barang lil mu'mari bagi orang yang diberi seumur hidup. Lil mu'mari ialah bagi orang yang diberi seumur hidup, atau lil murqabi bagi orang yang diberi secara rubah. Lil murqabi atau bagi orang yang diberi secara rubah. Artinya rubah itu siapa yang kalau mati duluan maka itu menjadi hak yang masih hidup gitu. Ya sudah. Bilafzi ismil maf'ul dengan lafaz isim maf'ul. Mu'mar atau murqab. Fihima dalam dua lafaz itu. Fihima dalam dua lafaz itu. Awali warasati dan barang itu liwarasati bagi ahli warisnya. Warasati dan
Berarti bagi ahli warisnya yang memberi min ba'dihi, bagi ahli warisnya yang penerima ya, waliyati, dan bagi ahli warisnya penerima pemberian min ba'dihi, sesudah kematian yang memberi gitu. Min ba'dihi, sudah kematian memberi. Wayalu, dan sia-sia artinya tidak berlaku artinya. Wayalu dan sia-sia artinya tidak berlaku asyartu, apa syarat al-madhkuru yang disebutkan. Wayalu dan sia-sia artinya tidak berlaku asyartu, apa syarat al-madhkuru yang telah disebutkan. Artinya apa? Pemberian itu berlaku ya secara mutlak, artinya tanpa syarat. Bila orang memberikan suatu barang kepada orang lain dan barang itu sudah diterima oleh yang diberi, maka itu menjadi hak atau milik dari penerima pemberian tanpa catatan. Artinya tidak boleh tarik kembali. Siapapun yang mati duluan, ya. Maka kebiasaan pada masa jahiliyah, yaitu pemberian dengan cara umroh dan pemberian dengan cara rubah, itu tidak sah. Syaratnya tidak berlaku. Jadi misalnya ada orang yang memberikan sesuatu hanya seumur hidup orang yang diberi, ini barang ini saya berikan, rumah ini saya berikan kamu seumur hidupmu, nanti kalau kamu mati ini saya ambil lagi. Itu sebetulnya bukan pemberian, itu namanya pinjaman. Maka lalu bagaimana? Maka syarat itu tetap menjadi hibah pemberian, dan itu tetap menjadi milik penerima hibah sekalipun orang yang menerima hibah itu mati. Kalau dia mati, siapa? Itu menjadi hak ahli waris. Begitu juga pemberian dengan cara rubah, artinya dengan perjanjian bahwa jika yang memberi mati duluan, maka barang itu menjadi milik yang diberi. Dan sebaliknya, jika yang diberi mati duluan, maka barang itu kembali kepada pemberi. Nah, lalu bagaimana pemberian dengan cara seperti itu? Pemberiannya sah, hibahnya sah, tapi syaratnya tidak berlaku. Artinya itu seperti hibah biasa. Jadi maka barang itu menjadi milik penerima hibah sekalipun pemilik itu mati duluan gitu. Ya, jadi barang itu tidak akan kembali dan tidak bisa ditarik kembali oleh pemberinya. Ya, jadi ini syariat Islam itu membatalkan tradisi-tradisi yang seperti itu, tradisi jahiliyah, yaitu umroh dan rubah. Gitu. Nah, yang diakui oleh syariat Islam adalah pemberian biasa. Jadi diberi, kalau sudah diterima ya tidak boleh diambil lagi oleh pemberinya. Kecuali kalau pemberinya itu orang tua ya, atau kakeknya, dan yang menerima itu anak atau cucunya, maka itu masih dibolehkan orang tua atau kakek itu menarik kembali pemberiannya dari anaknya yang menerima. Ya kenapa? Ya sebab orang tua itu punya hak yang sangat besar terhadap anaknya. Ya, sudah. Baik, ini sudah selesai tentang hibah. Kemudian selanjutnya tentang barang temuan, lukotoh ya. Lukotoh ini barang temuan. Maksudnya apa barang temuan? Jadi kita menemukan barang yang tidak diketahui pemiliknya. Bagaimana hukumnya? Ini dalam Islam itu ada hukumnya, tidak sembarangan lalu diambil gitu aja. Ya. Faslun, ini adalah suatu fasal fi ahkami luqatati, dalam hukum-hukumnya luqatah, barang temuan. Wa hiya, adapun ia luqatah, bi fathil qafi, dengan
difatahkan qofnya, luqoqo ya. Luqoto katanya qaf. Maknanya apa? Luqoto itu ismun adalah nama, ismun adalah nama li syai'i bagi sesuatu. Li syai'i bagi sesuatu. Al-multaqati yang ditemukan, artinya ditemukan atau dipungut ya. Ditemukan. Ya, ini dalam makna bahasa. Dalam pengertian syariat. Wa makna adapun maknanya luqotoh. Syar'an menurut syariat, malun, luqotoh itu malun adalah harta. Harta itu apa saja. Bisa uang, bisa barang. Yang penting harta. Malun adalah harta, doa yang hilang. Doa yang hilang apa mal, apa harta itu min maliki dari pemiliknya. Memiliki dari pemiliknya. Jadi barang itu hilang dari pemiliknya, disukutin sebab jatuh, awaflatin atau lupa, awanahwima dan seumpamanya itu, seumpamanya sukut dan waflat, misalnya gesingsal. Ya. Jadi ini namanya luqotoh. Tentu barang temuan itu tidak jelas pemiliknya. Nah, kalau tidak pemiliknya harus dikembalikan pada pemilik. Barang luqotoh tidak jelas. Ya. Nah, hukumnya bagaimana? Di sini dijelaskan wa idza wajada, dan bila menemukan, bila menemukan sahsun siapa seorang, balighon apakah baligh, balighon apa baligh, kan baligh ini dewasa ya, kan ada siapa dia sahsun, karena ada siapa dia sahsun, aula atau tidak baligh artinya masih anak-anak. Musliman apakah muslim siapa dia sahsun, orang yang menemukan itu. Musliman apakah muslim siapa dia sahsun, karena ada ya, musliman atau muslim karena ada siapa dia sahsun, aula atau tidak muslim artinya non muslim lah. Jadi tidak sebagai orang Islam. Orang itu sahsun itu menemukan apa? Luqototan barang temuan. Luqototan barang temuan fi mawatin di tanah yang bukan milik pribadi ya, mawat itu fi mawatin di tanah yang bukan milik seseorang, artinya di tempat tanah mati itu tanah yang belum dikelola ya, dimiliki dan dikelola oleh seorang. Autorikin atau di jalan, di jalan, di lapangan atau di apa saja lah, bukan milik seorang. Bagaimana? Falahu maka boleh bagi dia sahsun, orang yang menemukan itu, ahduha mengambilnya, watarkuha dan membiarkannya, biarkan tidak mengambil. Ya, jadi kalau kita menemukan barang di tempat-tempat umum atau di tempat yang tidak ada miliknya seperti di hutan, kita tidak tahu miliknya itu siapa, maka boleh barang itu diambil, tapi boleh dibiarkan tidak diambil. Ya. Walakin akan tetapi akhduha mengambil luqotoh itu aula lebih utama mintarkia dari membiarkannya. Ya, jadi kalau ada menemukan barang yang tidak jelas pemiliknya di tempat umum, lebih baik diambil gitu ya, karena itu aula. Tapi ada syaratnya mengambil itu. Apa? In kana al-akhidhu laha ala thiqatin minal qiyami biha. Jika kana ada akhduha, al-akhidhu siapa orang yang ngambil, jika kana ada al-akhidhu siapa orang yang ngambil, laha akan luqotoh itu, akan barang temuan itu, ala thiqatin ialah yakin, atas keyakinan ya,
Ala sikotin atas keyakinan minal qiyami bisa mengurusi, al-qiyam bisa mengurusi biha akan lukota itu, akan berantemuan itu. Nah, jadi saudara, kalau kita menemukan barang tidak jelas pemiliknya dan itu ditemukan di tempat umum, maka boleh diambil, boleh tidak. Nah, kalau kita bisa ngurusi sebaiknya diambil. Gitu. Nanti itu ada urusannya, ada tanggung jawabnya. Falau taroka maka andaikan membiarkan. Falau maka andaikan taroka membiarkan siapa? Orang yang menemukan itu siapa? Akhir gitu. Siapa orang sahsun ya tadi. Falau maka andaikan taroka membiarkan siapa sahsun. Orang yang menemukan itu akan lukotoh. Membiarkan tidak diambil. Min wari akhdin dengan tanpa mengambilnya. Lam yudman maka tidak wajib mengganti. Lam yudman maka tidak wajib mengganti siapa dia sahsun akan lukotoh, tidak wajib mengganti atau menempuhi ya siapa sahsun itu akan lukotoh. Andaikan barang itu rusak atau hilang terus, maka yang menemukan itu tidak wajib, tidak bertanggung jawab, asalkan jangan diambil sama sekali. Nah, kalau diambil maka itu dia menjadi bertanggung jawab. Ya. Karena itu kalau kita menemukan sesuatu, kalau kira-kira kita tidak bisa ngurus, jangan diambil aja, biarkan. Biar orang lain yang ngurus. Nah, tapi kalau kita bisa ngurus, sebab itu nanti harus dikembalikan pada orangnya. Itu lebih baik diambil. Ini kalau barang itu ditemukan di tempat umum atau di tempat yang pemiliknya tidak jelas gitu. Atau seperti di hutan, di lapangan, di jalan. Nah, tapi kalau ditemukan di tempat milik pribadi, milik orang, misalnya ditemukan di halaman rumah, ditemukan di sawah milik seorang, maka barang itu harus dikembalikan, ya diberikan kepada pemilik tempat itu. Apakah halaman rumah, dikembalikan pada pemilik rumah gitu. Pemilik, kalau ditemukan di sawah dikembalikan pada pemilik sawah, sebab itu di bawah kekuasaan yang memiliki tempat itu, yang pemilik tempat itu. Ya, jadi ini hukumnya gini. Sehingga kita tidak sembarangan mengambil barang yang kita temukan. Tapi kadang-kadang orang itu menemukan barang di tempat yang miliknya seorang, itu diambil aja, ini barang temuan. Itu tidak boleh. Ya termasuk barangkali misalnya ya sering ya terjadi ada pohon di depan rumah orang, kemudian buahnya jatuh gitu. Itu bukan barang temuan, itu harus tidak boleh diambil lalu dimakan. Ya, itu menjadi milik pemilik pohon atau pemilik tempat itu. Nah, ya harus kalau mau diambil ya minta saja, diminta dulu. Kecuali kalau kira-kira pemilik pohon itu ridho gitu, ulama ridho lah gitu. Ya, karena barang jatuh kalau hanya 1-2 ya mungkin pemiliknya tidak keberatan untuk diambil oleh yang menemukan. Gitu. Jadi ini saudara aturan-aturan syariah. Ya. Wajibul isyhad. Sudah, wallahu a'lam. Faya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah, wa ya Rabbi irhamni bihusni khotimati.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi. Wa Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa Aisyah riwayatkan dari Siti Aisyah ya. Radhiyallahu semoga ridha siapa Allah taala anha akan dia ya, Siti Aisyah. Qalat berkata siapa dia Siti Aisyah? Siti Aisyah berkata, kan ada Rasulullah, siapa Rasulullah SAW. Idza fatat bila kelewatan artinya tidak melakukan. Idza fatat bila kelewatan pada Rasul, kelewatan apa? As-salatu apa salat. As-salatu apa salat minal laili pada malam hari. Minal laili di malam hari. Nabi itu kan tiap malam mesti sholat. Bahkan kalau tahajud bagi Nabi itu wajib. Kalau bagi kita sunnah. Jadi pasti sholat. Nah, kalau Nabi kebetulan tidak sholat malam hari, tidak sholat malam, min waj'in karena sakit, min waj'in karena sakit, awairi atau selain waj'in, selain sakit. Ada udzur lain, ada. Bagaimana? Sholat, maka sholat siapa Nabi? Sholat maka sholat siapa Nabi minan nahari di siang hari. Dari siang hari fintai asyarata rakaatan. Fintai asyarata 12 ya. Sholat maka sholat siapa Nabi minan hari dari siang hari. Fintai asyarata 12 rakaatan rakaat. 12 rakaat. Kok 12 rakaat? Begini, Nabi itu qiyamul lail. Sholat malam biasanya 11 rakaat. Dengan witirnya ya. 11 rakaat itu dengan witir. Kalau witir itu hanya malam hari. Dan sudah sholat isya. Jadi kalau sebelum sholat isya, witir itu tidak sah. Bukan witir namanya. Apalagi siang hari, tidak ada witir siang hari. Sama dengan tahajud siang hari tidak ada. Jadi tahajud itu malam hari, witir itu malam hari. Termasuk tarawih itu. Itu harus malam hari habis isya. Nah, kalau lupa tidak melakukan sholat malam qiyamul lail, bisa diganti siang hari. Gitu. Jadi kalau witir tadi 11 rakaat, maka digantinya 12 rakaat. Kenapa? Sebab siang hari tidak ada witir, karena itu tambah 1 rakaat. Sehingga menjadi bukan witir. Tapi itu sebagai qadha, pengganti. Gitu. Pengganti dari sholat sunat. Jadi ini menunjukkan bahwa sholat yang kita tinggalkan itu boleh diganti, artinya diqadha'i. Ya. Bukan hanya yang wajib, yang sunnah pun bisa. Ya. Asalkan sholat itu sholat yang yang punya waktu, datul waktu ya. Artinya yang dibatasi waktunya. Seperti sholat malam, sholat tahajud, itu kan waktunya malam hari. Habis sholat isya. Sholat witir sama. Ya. Kemudian sholat qobliyah ba'diyah. Sholat sunat rawatib, artinya ya sebelum sholat fardu maupun sudah sholat fardu. Itu termasuk sholat yang dibatasi waktunya. Sholat duha misalnya sama. Waktunya antara sudah terbit, sudah matahari agak tinggi, pagi-pagi itu sampai sebelum duhur. Nah, sholat-sholat yang begitu itu, kalau kita tidak melakukannya pada waktunya, boleh diqadha. Jadi sholat, misalnya waktu sholat duhur kita tidak melakukan sholat sunat duhur, baik yang qobliyah yang sebelumnya maupun yang sudahnya. Itu boleh diqadha sudah asar atau sebelum asar boleh. Ya. Nah, tapi kalau sholat sunnah itu tidak dibatasi waktu, tapi dikaitkan dengan suatu peristiwa. Misalnya
sholat gerhana matahari. Ya. Sholat istisqa. Gerhana matahari itu kan sunnah dilakukan ketika terjadi gerhana. Sholat istisqa sunnah dilakukan karena tidak ada hujan. Kemudian terjadi gerhana, kita tidak sholat gerhana, lalu akan diqodoi, tidak bisa. Karena sholat gerhana itu harus dilakukan bersamaan dengan penyebabnya, yaitu gerhana. Gitu. Kemudian istisqa juga begitu. Istisqa itu sunnah dilakukan ketika tidak ada hujan. Maka itu hanya dilakukan ketika tidak ada hujan atau kurang hujan. Jadi kalau sudah hujan dan banyak hujan, tidak usah diqodho. Jadi ada sholat itu, sholat sunat ya. Kalau sholat fardu semua dibatasi waktu, karena itu boleh diqodhoi. Tapi kalau sholat sunat, ada yang dikaitkan dengan waktu, seperti waktu duha, waktu tahajud, witir, itu dikaitkan dengan waktu. Sholat sunat sebelum dan sudah sholat fardu itu. Ya, termasuk hari raya itu dikaitkan dengan waktu. Itu bisa diqodhoi. Tapi kalau sholat itu dikaitkan dengan sebab bukan waktu, artinya seperti peristiwa gerhana, tidak ada hujan misalnya, maka itu tidak boleh diqodhoi. Ya, nah, jadi ini hadis ini menunjukkan bahwa Nabi itu mengqodhoi sholat sunat. Tapi sholat sunat yang dibatasi waktunya, artinya waktunya itu kelewatan. Tapi kalau seperti sholat gerhana itu sholat karena gerhana, kalau tidak terjadi gerhana ya tidak sunnah lagi. Nah, ini apa artinya? Ya, dalam pertama bahwa sholat sunat itu boleh diqodhoi. Sholat sunat yang dikaitkan dengan waktu. Dan kalau yang diqodhoi itu adalah sholat witir, maka witir itu tidak boleh dilakukan siang hari karena itu digenapkan. Jadi 11 hari digenapkan. 11 rakaat digenapkan menjadi 12. Nah, kemudian kalau sholat sunat wajib boleh diqodhoi, maka sholat wajib tentu boleh diqodhoi, bahkan wajib diqodhoi. Nah, kemudian dari segi dari hadis ini pula dapat dipahami bahwa kita itu dalam melakukan amal upayakan untuk istiqomah. Istiqomah. Jadi kalau tidak undur betul, jangan tinggalkan. Kalau kita meninggalkan, sebaiknya diqodhoi atau diimbangi lah dengan amal yang lain. Ya. Jadi misalnya kita biasa puasa Senin Kemis misalnya. Kemudian waktu itu tidak puasa, sebaiknya diganti di waktu yang lain. Ya sama dengan bulan puasa. Nah, jadi kita harus berusaha, kita amal yang kebaikan yang kita lakukan itu kita lakukan dengan istiqomah. Jangan musim-musiman gitu. Ya, istiqomah itu artinya dilakukan dengan konsisten, tetap, tapi sesuai dengan waktunya. Nah, Rawahu Muslimun meriwayatkan akan hadis ini siapa? Imam Muslim. Baik, kita sekarang pindah kepada pasal lain, bab lain, yaitu babun fil amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha. Ini babun, ini adalah bab fil amri tentang perintah, tentang perintah bil muhafazati untuk menjaga, untuk menjaga ala sunnati terhadap sunnah Nabi, sunnah Rasul. Wa adabiyah, dan adab-adabnya sunnah. Wa adabiyah, adab-adabnya sunnah. Ya. Jadi apa artinya?
sebaik-baiknya kita itu mengikuti cara sunnah itu cara Nabi, termasuk cara Nabi beribadah. Kita sebaiknya ikut sunnah, jangan buat cara sendiri kita. Apalagi yang wajib. Kalau yang wajib jelas seperti sholat. Sholat itu tidak boleh kita buat cara sendiri. Ya semuanya. Nabi bahkan bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah engkau sebagaimana kamu melihat saya sholat. Jadi caranya, jumlah rakaatnya, waktunya, itu ikut apa? Ikut contoh yang dicontohkan Nabi, itu sunnah. Nah, tapi dalam hal-hal yang tidak wajib tentu kita tidak wajib melakukannya. Seperti sholat tahajud. Sholat tahajud itu sunnah Rasul. Tapi kita kan tidak wajib melakukannya. Tapi melakukan itu lebih bagus. Kemudian ada amal atau amal yang baku ya. Amal yang baku, artinya baku ini harus pas ya, sesuai dengan yang Nabi contohkan, dengan seperti sholat fardu 5 waktu, kemudian sholat tahajud itu baku namanya, sholat witir. Tapi ada yang amal yang diperintahkan itu tidak baku, artinya bisa lah ditambah dikurangi. Misalnya seperti qiyamul lail, sholat sunat ya, seperti sholat sunat secara umum. Sholat sunat itu macam-macam, ada sholat sunat yang baku, yang bentuknya persis ya, seperti Nabi, seperti sholat hari raya, sholat istisqa, sholat gerhana, itu harus meniru Nabi persis. Tapi ada sholat sunat yang boleh, yang Nabi itu tidak membatasi. Misalnya seperti sholat sunat secara mutlak. Sholat sunat secara mutlak itu artinya tidak ada batasan waktu maupun batasan keadaan. Kita dianjurkan sholat sebanyak-banyaknya gitu. Tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan keadaan. Itu namanya an-naflul mutlak. Itu boleh kita melakukan sebanyak-banyaknya selagi kita kuat dan tidak mengganggu kewajiban. Misalnya tiap hari 1000 rakaat silakan. Gitu. Kemudian zikir ini ada yang baku juga, seperti Fatihah dalam sholat itu baku. Kita tidak boleh mengganti Fatihah dengan zikir yang lain. Gitu. Kemudian surat dalam sholat itu baku, tapi sekalipun sunnah tapi baku. Artinya tidak boleh sebagai pengganti surat kita diganti dengan zikir-zikir yang lain. Ya. Tapi ada zikir yang secara umum. Jadi misalnya kita baca istighfar sebanyak-banyaknya, banyak sholawat sebanyak-banyaknya, itu boleh. Sebab di situ tidak ada pembatasan. Allah misalnya berfirman, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar." Beristighfarlah kalian kepada Tuhanmu karena Tuhanmu itu Ghaffar. Di situ tidak dijelaskan berapa, seperti apa, caranya, bagaimana, tidak dijelaskan. Kemudian Allah memerintahkan kita bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Kita disuruh bersolawat. Berapa? Bentuknya seperti apa? Lah itu boleh ya. Sebanyak-banyaknya boleh, di mana saja, boleh dengan cara apa. Asalkan sholawat. Jadi ini amal yang tidak baku. Tapi kadang-kadang orang terlalu fanatik. Kadang-kadang pokoknya ini tidak sesuai dengan Nabi, ya bid'ah gitu. Belum tentu yang tidak dilakukan Nabi itu tidak boleh, dan belum tentu yang tidak dilakukan Nabi itu tidak baik. Bahkan kadang-kadang kita perlu melakukan suatu
sekalipun tidak dicontohkan oleh Nabi. Tentang, artinya contoh yang persis lah. Seperti wiritan Nabi sholat. Wiritan Nabi sholat itu, kalau wiritan seperti kita, itu tidak ada riwayat seperti itu. Hanya anjuran untuk baca tahmid, baca takbir, itu habis sholat. Kemudian, lalu wiritan sekarang ini dari mana? Itu ijtihad ulama ya, ijtihad ulama dengan mempelajari berbagai dalil, gitu. Berbagai dalil baik hadis maupun Al-Quran, itu ijtihad ulama. Ya. Dan amal itu boleh disesuaikan dengan tradisi. Misalnya kalau di sini sarwaan, gitu. Itu tradisi sebetulnya. Tapi di situ ada zikir, gitu. Ada selamatan, itu ada zikir, ada doa. Ya. Tapi itu tidak baku. Artinya contoh dari Nabi tidak ada. Artinya amal itu sekalipun tidak ada contoh yang persis dari Nabi, asalkan tidak bertentangan dengan syariat, bahkan diperintahkan syariat, itu boleh. Ya, seperti zikir istighosah ya, itu udah ada itu contoh dari Nabi yang persis. Tapi secara umum itu perintah, itu boleh gitu. Nah, tapi sebaiknya kalau memang ada contoh dari Nabi, sebaiknya kita meniru contoh dari Nabi itu. Gitu. Ya. Kemudian dalilnya apa? Dalilnya kita sebaiknya mengikuti Nabi. Qala Allah Ta'ala berfirman, siapa Allah Ta'ala, wa ma atakumur rusul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma dan apapun, apapun ata yang mendatangkan, artinya memberikan, wa ma dan apapun ata yang mendatangkan, memberikan kum kepada kalian ar-rasul, siapa rasul, yakni nabi kita. Fakhudhu, maka ambillah barang itu. Ma itu barang itu ambil, artinya amal maksudnya. Amal atau aturan yang datang di bawah Nabi itu ambil. Tentu tidak semua wajib, ada yang sunat, ada yang mubah gitu. Dan tidak semua baku, tapi ada yang tidak baku. Nah, wa manahakum, dan apapun naha yang melarang siapa Nabi, siapa Rasul. Wa man apapun naha yang melarang siapa Rasul kum kepada akan kalian, anhu dari barang itu, fantau, maka berhentilah kamu, berhenti dari barang itu. Artinya hentikan, jangan lakukan. Jadi kalau memang dilarang, ya jangan dilakukan. Kalau disampaikan oleh Nabi, kita ambil, sekalipun tidak semuanya sunat. Yang larang pun juga tidak semua haram, ada juga yang makruh gitu. Ini yang menjelaskan itu ulama para mujtahid. Karena itu kita dalam mengamalkan Quran dan Sunnah tidak semua bisa langsung kita amalkan. Kita masih butuh penjabaran. Yang penjabaran itu dilakukan oleh para ulama. Misalnya kita baca kitab takrib, baca kitab tauhid. Jadi kita, karena kalau langsung pada Quran tidak ngerti kita. Maka apa yang dijelaskan ulama yang diambil dari Nabi dan diambil dari Quran hadis itu, ya karena kita tidak bisa menjelaskan sendiri, ya itu sudah kita ikuti. Ya, yang penting ulama itu punya kemampuan gitu. Ya bukan asal-asalan. Jadi samanya dengan kita sakit berobat. Ya kalau kita bukan dokter, jangan berobat sendiri, nanti bisa salah obat, bisa mati, bisa tambah parah. Lalu bagaimana? Ya ke dokter, karena dokter itu memang yang ahlinya, sama. Dalam syariat ahlinya itu ya ulama yang tentu
sesuai dengan kemampuannya. Nah, kalau kita tidak bisa tanya pada ulama. Dalam Quran disebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Nah, lalu saudara, wa ma yantiqu anil hawa illa wallahu a'lam. Fa ya rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah. Wa ya rabbi irhamni bi husni khotimah. Qala ta'ala wa qulna min ba'dihi, wa qulna, dan berkata, berfirman siapa kami ini Allah ya. Wa qulna, dan berfirman siapa kami Allah min ba'dihi, sudahnya apa? Sudah Nabi Musa. Berkata Allah berfirman bagaimana? Berfirman li Bani Israel, kepada Bani Israel. Bani Israel ini kaumnya Nabi Musa. Allah berfirman pada Bani Israel, uskunul arda. Uskunu, berdiamlah dalam menempati siapa engkau. Uskunu, dalam menempati siapa engkau arda, akan bumi. Ya, bumi ini maksudnya tempat tertentu ya, yaitu di daerah Palestina itu. Faidaja wa'dul akhirati, faidaja bila datang wa'dul akhirati, apa janji kami, apa janji akhirat, maksudnya Isa, kiamat. Jadi kalau sudah kiamat bagaimana? Jina, maka akan mendatangkan, maksudnya membangkitkan. Jina, maka akan mendatangkan siapa kami, bikum akan kalian, lafifan, padahal berkumpul. Pada berkumpul jamian, artinya berkumpul semua ya, semua manusia itu. Antum, kalian Bani Israel, wahum, dan mereka. Mereka siapa? Mereka umat manusia-manusia yang lain ya. Jadi ini Allah menjelaskan bahwa ya, bumi ini diciptakan oleh Allah untuk didiami manusia. Tapi manusia berdiam di bumi ini sementara. Mereka akan mati dan kelak akan dihidupkan kembali, sehingga mereka dikumpulkan di suatu tempat yang namanya padang mahsyar. Kemudian wabil haqqi anzalnahu, dan dengan hak, kebenaran, anzalna, menurunkan siapa kami akan Quran. Al-Quran artinya akan Quran, wabil haqqi, dan dengan hak pula, al-mustamili alaihi, yang mencakup apa Quran alaihi, atasnya, atas hak itu. Nazala, turun apa Quran, kama unzila, sebagaimana diturunkan apa Quran. Lam ya'tari, tidak menimpa pada Quran tabdilun, apa perubahan ya. Jadi ini saudara, ada yang ditujukan pada Bani Israel, ada yang ditujukan pada kita umat Muhammad, bahwa kita ini mendapat sebagaimana Bani Israel dapat kitab, misalnya Taurat, Zabur, dan Injil, kita dapat Al-Quran, dan Quran itu datangnya dari Allah. Kemudian wa ma arsalna, dan tidak mengutus siapa kami Allah kah akan kau Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, illa basyiran, kecuali membawa berita gembira. Illa basyiran, kecuali membawa berita gembira, man kepada orang aman, yang beriman siapa man. Berita gembira apa? Bil jannah, dengan masuk surga. Bil jannah, dengan masuk surga. Wa nadhiran, dan bawa peringatan. Wa nadhiran, bawa peringatan. Man kepada orang,
Man kepada orang kafir yang kafir siapa man. Apa itu yang diperingatan apa? Binar dengan masuk neraka. Jadi Allah mengutus para rasul termasuk nabi kita itu membawa berita gembira dan juga peringatan. Orang yang beriman diberi berita gembira bahwa dia akan masuk surga. Orang yang kafir diperingatkan bahwa dia bisa masuk neraka. Nah, maksudnya apa? Biar orang kalau memang takut neraka tentu tidak boleh kafir. Dia harus beriman gitu. Kemudian wa Qur'anan dan Quran. Ya. Mansubun bi fi'lin yufassiru. Mansubun lafal Quran itu mansubun yang dinasabkan bi fi'lin dengan fi'il yufassiru yang menjelaskan akan fi'il itu apa lafaz ini farokna ya, farokna. Jadi farokna ini fiilnya. Wa Qur'ana dan akan Quran. Ya. Farokna menurunkan secara terpisah-pisah gitu ya. Farokna, memisah-misah artinya menurunkan secara terpisah-pisah. Jadi Quran itu kan tidak seperti kitab Taurat. Kalau kitab Taurat itu diturunkan sekaligus. Gitu. Tapi kalau Quran itu tidak. Ya. Diturunkan secara bertahap gitu. Ini artinya farokna. Ya. Ay nazzalna artinya menurunkan siapa kami huwa akan Quran mufarraqan padahal terpisah-pisah fi 20 sanatan dalam masa 20 tahun awal salasin atau tambah 3 jadi 23 tahun litakro'ah ya. Allah menurunkan Quran kepada Nabi apa tujuannya litakro'ah agar membacakan siapa engkau Muhammad huwa akan Quran itu ala nas kepada umat manusia ala nas kepada umat manusia ala muksin ya. Dengan perlahan-lahan ya. Muksin ini ayat muhlinnya perlahan-lahan artinya tidak kesusu gitu ya wa ta'udatin dan tenang ayat muhlin artinya mahlinnya perlahan-lahan wa dan tenang jadi Quran itu diturunkan oleh Allah secara bertahap dan mempelajarinya itu perlahan-lahan. Kenapa? Tujuannya apa kok perlahan-lahan? Liyafahamu agar memahami siapa mereka nashu akan Quran. Ya. Wa nazzalna dan menurunkan siapa kami Allah wa akan Quran tanzilan dengan betul-betul menurunkan. Syai'an ba'da syai'in, syai'an sesudah. Apa? Syai'an ba'da syai'in sebagian berarti sudah sebagian yang lain al-hasabil masalah menurut kepentingan artinya Quran itu tidak seperti kitab Taurat tadi itu sekaligus ya kalau Quran ya dikaitkan menjadi kontekstual istilahnya gitu ya kalau sekarang kontekstual itu dikaitkan dengan kondisi dan situasinya dengan kebutuhan. Ini keistimewaan Al-Quran ketimbang kitab-kitab suci yang lain. Dan ini merupakan anugerah Allah kepada kita umat Muhammad sehingga kita mempelajari Al-Quran ini tidak sekaligus kan? Sehingga mudah memahaminya dan mudah mengeterapkannya. Sudah. Sudah. Kulli kufr. Aminu aw la tu'min. Sudah wallahu a'lam. Kalamu qadimullah yamallu samahu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyya bi ashtafi minkum nida'i wa nur dalilul liqalbi an dajali wa hira fa ya rabbi matini
bisirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bi husni khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.